Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kimia anorganik, yaitu unsur golongan 13 dalam sistem periodik unsur. Nah, pada golongan 13 ini unsur-unsurnya merupakan boron, aluminium, galium, indium, dan kalium. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kecenderungan dalam satu golongannya. Dapat dilihat ya teman-teman pada tabel ini. Seperti halnya logam alkali dan logam alkali tanah, sifat periodik dan sifat kimia unsur golongan 3A ini dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya yang memiliki 3 elektron pada kulit terluarnya. Perbedaan sifat unsur satu dengan yang lainnya ini menunjukkan keteraturan. Ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur golongan 13. Karena boron merupakan unsur metaloid, sehingga kecenderungan dalam satu golongannya hanya dimiliki oleh aluminium, galium, indium, dan talium. Pada tabel berikut ini, tampak sesuai dengan massa atomnya, di mana aluminium ke talium massa atomnya semakin besar, maka massa jenisnya juga akan semakin besar. Selanjutnya, jari-jari ion dalam satu golongannya dari atas ke bawah akan semakin besar, begitupun dengan jari-jari atomnya. Nilai jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena atom golongan 3A memiliki 3 elektron pada kulit terluarnya, sehingga relatif jauh dari inti. Dan bila elektron yang keluar, maka kulit terluarnya akan mendekati inti. Naiknya muatan inti efektif ini akan menarik elektron ke arah inti dan menyebabkan berkurangnya ukuran atom. Seperti halnya unsur logam golongan alkali, titik didih dari golongan 3A ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan logamnya, sehingga titik didih dari aluminium ke talium itu semakin kecil. Namun pada titik leleh golongan 3A ini terjadi anomali. Massa atom dan massa jenis dari aluminium hingga talium itu semakin besar, begitupun dengan jari-jari atomnya. Jika titik leleh ini dipengaruhi oleh massa atomnya, seharusnya titik leleh aluminium paling rendah dan titik leleh talium paling tinggi. Namun faktanya, titik leleh aluminium paling tinggi dan titik leleh galium paling rendah. Titik leleh aluminium paling tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh ikatan logamnya, sedangkan pada galium, indium, dan talium dipengaruhi oleh massa atomnya, sehingga titik leleh galium jauh lebih rendah daripada indium dan talium. Nah, selanjutnya itu energi ionisasi pertama dari aluminium hingga talium ini semakin kecil. Namun, pada keelektronegatifannya dari aluminium hingga talium akan bertambah besar. Potensial reduksi dari aluminium hingga talium semakin positif, di mana potensial reduksi berharga negatif menyatakan bahwa unsur lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dengan menerima elektron, karena melepaskan elektron merupakan sifat khas dari logam. Aluminium memiliki potensi reduksi negatif yang lebih besar daripada golongan 3A lainnya. Hal ini menyebabkan aluminium dikatakan sebagai logam paling aktif. Sifat fisika dan sifat kimia pada golongan 13. Secara umum, golongan 13 ini merupakan logam lunak yang berwarna putih keperakan, kecuali boron. Boron di sini merupakan unsur metaloid. Boron memiliki sifat toksik yang sangat tinggi, sedangkan indium dan galium memiliki sifat toksiknya lebih ringan daripada boron. Namun, berbeda dengan aluminium. Aluminium ini tidak memiliki sifat toksik. Aluminium ini merupakan agen pereduksi yang sangat baik. Dan yang terakhir yaitu talium. Talium ini merupakan unsur radioaktif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelimpahan pada boron. Kelimpahan boron dalam kerak bumi ini cukup rendah dan ditemukannya dalam bentuk mineral, tidak bisa ditemukan secara bebas. Mineral yang mengandung boron ini berupa boraks dan kernit. Boron ini memiliki 2 isotop, yaitu isotop B11 dan juga B10, di mana B11-nya ini jauh lebih stabil daripada B10 dengan persentase 80,1%.
Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghasilkan boron murni itu? Yaitu dengan cara mengubah boraks menjadi asam borat dengan ditambahkan senyawa asam sulfat. Kemudian asam borat ini diubah menjadi oksida borat dengan proses pemanasan. Oksida borat yang dihasilkan pada proses pemanasan ini dilanjutkan dengan direduksi oleh logam magnesium sehingga menghasilkan boron. Boron yang dihasilkan pada proses ini memiliki kemurnian yang cukup rendah. Teman-teman bisa lihat ya reaksinya pada gambar di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada boron. Pertama, boron ini dapat bereaksi dengan udara, menghasilkan B2O3 atau boron oksida. Yang kedua, boron ini tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, yang ketiga, boron ini dapat bereaksi dengan unsur golongan halogen, seperti contohnya fluor, klor, dan juga brom. Nah, selanjutnya, boron ini sangat begitu sulit bereaksi dengan asam, kecuali dengan asam nitrat. Namun, ketika boron direaksikan dengan asam nitrat, reaksinya itu berjalan sangat lambat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kegunaan dari unsur boron ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, boron ini bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk roket. Biasanya senyawa yang digunakan berupa hidrida borat. Yang kedua, boron ini dapat digunakan sebagai baju anti peluru. Senyawa yang digunakannya yaitu berupa boron karbida. Dan yang terakhir, boron ini dapat digunakan sebagai antiseptik ringan atau pengawet kayu. Nah, bahan yang digunakannya itu berupa asam borat. Selanjutnya adalah unsur aluminium. Aluminium merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Al dalam tabel periodik unsur, yang termasuk ke dalam golongan 13 atau golongan 3A yang memiliki nomor atom 13. Di antara unsur yang ada dalam golongan 13, unsur aluminium ini itu merupakan unsur yang kelimpahannya tinggi di kerak bumi, yaitu sekitar 8,1%. Tapi walaupun kelimpahannya ini besar di bumi, tapi tidak ditemukan secara bebas, melainkan hampir selalu dalam bentuk oksidanya atau aluminiosilikat, yang dalam proses ekstraksinya itu sangat sulit, sehingga mineral yang bernilai ekonomis dapat diekstraksi melalui bauksit dan kriolet sebagai biji utama. Aluminium dari bauksit itu dilakukan melalui proses Hall-Héroult, di mana proses ini itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu proses pemurnian untuk memperoleh alumina oksida melalui proses Bayer. Yang kedua yaitu proses elektrolisis untuk menghasilkan aluminium batangan. Untuk mengekstraksi aluminium dari bauksit dilakukan dengan cara mereaksikan bauksit dengan NaOH pekat, yang nantinya akan membentuk senyawa NaAlOH 4 kali. Nah, kemudian disaring. Filtrat tadi itu diasamkan dengan dialiri dengan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida sehingga aluminium itu akan mengendap menjadi AlOH 3 kali. Kemudian larutan tadi disaring, dikeringkan dan juga dipanaskan sehingga diperoleh alumina murni yang tidak berair. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah peleburan dan reduksi alumina melalui menggunakan sel elektrolisis. Nah, sel ini itu terdiri dari wadah besi berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katoda dan juga batang-batang grafit yang menggantung yang berperan sebagai anoda. Nah, campuran Al2O3 kali dan kriolit ini dipanaskan sehingga mencair pada temperatur 950 derajat yang kemudian dielektrolisis. Aluminium yang dihasilkan akan berwujud cair dan terkumpul dasar wadah. Nah, lelehan aluminium lalu dikeluarkan melalui pipa bagian bawah dan menampung lelehan tersebut ke dalam cetakan untuk menghasilkan aluminium batangan. Nah, aluminium ini tuh memiliki banyak peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai bahan dasar peralatan masak dan juga sebagai bahan pembungkus dalam minuman kaleng. Nah, dalam penerbangan komersial, aluminium juga digunakan hampir 80% dari keseluruhan penggunaan material struktur.
Material aluminium di sini itu berbeda dengan material aluminium yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam material pesawat terbang, aluminium yang digunakan itu sudah dicampur dengan bahan-bahan, misalnya tembaga, magnesium, seng, dan juga mangan untuk meningkatkan kekuatan serta ketangguhannya. Selanjutnya adalah unsur gallium. Gallium merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Ga dalam tabel periodik unsur, yang termasuk ke dalam golongan 13 atau golongan 3A dengan nomor atom 31. Nah, gallium ini merupakan unsur yang bersifat logam yang mudah rapuh dan juga berwarna keperakan. Di alam, gallium memiliki kelimpahan yang sedikit dalam bentuk pirit, bauksit, magnetit, dan kaolin. Nah, gallium juga punya lebih dari satu bentuk oksidanya. Dan gallium juga merupakan senyawa radioaktif dengan waktu paruh 3,3 hari. Nah, untuk mendapatkan gallium itu diperoleh sebagai produk samping dari proses pembuatan aluminium, karena pemurnian bauksit ini melalui proses Bayer ini itu akan menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Gallium merupakan unsur kimia yang memiliki sifat semikonduktor, terutama dalam senyawa gallium arsenid. Nah, senyawa gallium arsenid ini itu dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, sehingga senyawa ini itu bisa dimanfaatkan dalam LED pada berbagai layar elektronik dan juga jam tangan. Nah, gallium juga dapat digunakan dalam berbagai termometer suhu tinggi. Titik leleh gallium ini itu digunakan sebagai titik referensi suhu. Paduan gallium digunakan dalam termometer sebagai alternatif yang tidak beracun dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan merkuri, dan juga dapat bertahan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan merkuri. Selanjutnya adalah indium. Indium merupakan unsur yang sangat jarang ditemukan di alam. Bahkan indium itu lebih sedikit dibandingkan dengan gallium. Mungkin hanya sekitar 0,05 ppm. Indium merupakan mineral yang mengandung indit, yang banyak ditemukan dalam biji zinc dengan kadar yang sangat sedikit. Adapun reaksi yang terjadi dalam indium ada dua. Yang pertama, reaksi dengan udara atau oksigen. Yang kedua, reaksi dengan asam. Sama seperti halnya dengan gallium. Indium juga hanya dapat bereaksi dengan asam dalam bentuk senyawanya. Nah, adapun kegunaan dari indium itu sendiri, yang pertama adalah untuk pembuatan panel surya, yang kedua adalah untuk pembuatan semikonduktor LNP dan LNAS. Baiklah, yang selanjutnya adalah talium. Talium merupakan unsur yang sangat jarang ditemukan di unsur bebas atau di alam bebas, melainkan talium itu sendiri memiliki kadar yang sangat sedikit yang hanya ditemukan dalam mineral yang berada di kerak bumi. Talium itu sendiri merupakan logam yang berwarna putih kebiruan. Nah, talium itu merupakan unsur radioaktif yang memiliki 3 isotop. Yang pertama ada 203 isotop talium, 204 isotop talium, dan 205 isotop talium. Di antara ketiga isotop tersebut memiliki radioaktif yang sintetis, yaitu 204 talium dan 203 talium memiliki kelimpahan sekitar 29,574% dengan 122 neutron. Sedangkan untuk 205 talium atau 205 isotop talium memiliki kelimpahan sekitar 70,476% dengan 124 neutron. Adapun talium itu bisa ditemukan dari tembaga, seng, dan biji sulfida.
Untuk mendapatkan talium itu sendiri, dilakukan peleburan biji besi dan juga biji timbal. Adapun reaksi yang dihasilkan dari talium ada 3. Yang pertama ada reaksi dengan oksigen atau udara, yang kedua ada reaksi dengan asam, yang ketiga adalah reaksi dengan halogen. Yang pertama reaksi dengan udara atau oksigen. Talium sendiri berbeda dengan unsur 3A yang lainnya. Talium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk talium trioksida yang berwarna hitam kecoklatan akibat terkomposisi lalu membentuk talium oksida pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah reaksi dengan asam, di mana talium itu sendiri sangat sukar larut untuk reaksi dengan asam, baik itu asam sulfat ataupun asam klorida, karena racun garam yang terdapat dalam talium tersebut tidak bisa larut atau tidak mudah larut. Yang ketiga adalah reaksi dengan halogen.